Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Adila Putri, NIM 2119178. Saya mahasiswa dari IAIN Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal E. Pada kali ini saya akan membahas soal UAS Manajemen Pendidikan saya. Soal yang pertama, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi saja, tapi juga bisa memahami materi secara komprehensif, tapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Di Indonesia, sekarang masih menerapkan sistem di mana harus terfokus kepada sebuah teori dibandingkan praktek. Selain siswa mendapatkan pelajaran di dalam kelas, mereka juga berhak mendapatkan praktek, yang di mana guna praktek ini adalah untuk langsung mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Masing-masing peserta didik memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Ada sebagian peserta didik yang langsung bisa memahami materi tanpa harus praktek, dan ada lagi sebagian peserta didik yang mudah memahami dari praktek. Mungkin mereka kurang begitu paham dalam sebuah materi, dan juga ada yang bisa memahami keduanya. Soal nomor 2, kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Menurut saudara, kenapa hal itu masih terjadi? Gambarkan dengan konsep berpikir sistematif. Sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Penyebab kualitas pendidikan di Indonesia belum merata karena pendidikan terlalu terpusat ke pemerintahan pusat. Tidak meratanya penyebaran guru sampai ke wilayah-wilayah terpelosok. Sarana-prasarana tidak merata. Menurut saya, bentuk rancangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah: yang pertama, pendidikan harus menanamkan bahwa peserta didik tidak sama. Pada dasarnya, semua manusia mempunyai kemampuan dan pola pikir yang berbeda-beda, dan kita harus bisa memahami hal seperti itu. B. Dibangunnya pusat sumber belajar yang telah lama dirancang oleh pemerintah di daerah 3T, tertinggal, terdalam, terpencil. Pendidikan perlu melakukan analisis kebutuhan peserta didik pada saat menyusun perencanaan pembelajaran. D. Sekolah seharusnya memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengimprovisasikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Soal nomor 3, gambarkan dengan konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat cenderung diwakilkan oleh keberadaan komite di lembaga pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan hendaknya menganalisa kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya, dibandingkan memaksakan sistem pendidikan untuk mendapatkan mutu yang baik untuk lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Lembaga pendidikan menganalisa kebutuhan masyarakat sekitar. B. Lembaga pendidikan sebagai wadah untuk melaksanakan pendidikan secara individu atau PUPSOS. C. Lembaga pendidikan bersama masyarakat semestinya membangun sistem pendidikan yang bisa membuat generasi penerus yang berkualitas. D. Lembaga pendidikan bersama masyarakat harus mengevaluasi terhadap lulusan. Soal nomor 4, selama ini kita lihat pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ternyata ada juga seorang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengendalikan kekuatan kepemimpinannya saja. Tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan
seorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Menurut saya, seorang yang hanya mengandalkan kekuasaan atau kepemimpinan yang dia dapat saat sekarang ini, namun dia tidak ada visi misi atau tujuan yang akan dicapai selama kinerja. Apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mempunyai visi dan misi, yang dimana tujuan dari visi dan misi ini adalah untuk menjadi acuan dari kinerja yang telah kita sampaikan sebelumnya. Karena kalau seorang pemimpin tidak mempunyai visi dan misi, bagaimana nanti dia akan melaksanakan kepemimpinannya dengan baik? Soal nomor 5. Dalam lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring dan masalah utamanya adalah kesulitan mendapatkan sinyal? Alhasil, peserta didik tidak bisa belajar maksimal, sementara pemerintah pun sudah mengupayakan bantuan kuota. Padahal, salah satu prinsip utama supervisi pendidikan adalah bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah kesalahan. Sebagai orang yang terdidik, bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini, dan apa yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara, bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dan konteks global, nasional, bahkan global. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan fleksibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk muncul berbagai jenis interaksi. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan antara pendidik dan peserta didik dengan bantuan internet. Sistem pembelajaran daring atau disebut juga dengan bantuan internet. Sistem pembelajaran daring atau disebut jarak jauh yang diterapkan oleh sekolah dan perguruan tinggi selama pandemi COVID-19 memiliki sejumlah tantangan baik bagi peserta didik, pendidik, orang tua, dan juga pemerintah sebagai pemecah masalah tersebut. Permasalahan utama dalam pembelajaran daring adalah jaringan komunikasi. Permasalahan semakin berbelit karena sistem pendidikan di Indonesia belum siap untuk menjadikan daring sebagai pembelajaran dengan cepat. Menurut survei belajar dari rumah dari Puslitjak Kemendikbud dan survei suara guru pada masa pandemi COVID-19, sebanyak 96,6% siswa belajar di rumah. Kemudian, kondisi belajar menjadi lebih kompleks dengan metode yang sangat terbatas. Dari survei Kemendikbud, sebanyak 86,6% siswa di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun bukan tertinggal, lebih banyak mengerjakan tugas dari guru. Sedangkan pembelajaran efektif hanya 38,8%. Selanjutnya, survei dari Puslitjak Kemendikbud juga menyatakan sebanyak 53,55% guru kesulitan dalam manajemen selama pembelajaran jarak jauh dan 49,24% guru kesulitan dalam mengakses asesmen belajar selama jarak jauh. Sebanyak 48,5% guru kesulitan dalam menggunakan teknologi pembelajaran selama jarak jauh. Beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan komunikasi selama pembelajaran daring. A. Membangun pola komunikasi di masa pandemi yang lebih merakyat dengan mempertimbangkan beberapa daerah yang belum terjangkau oleh teknologi jaringan khususnya internet. B. Membentuk komunikasi terintegrasi sehingga bisa menghilangkan batas ruang dan waktu, sehingga efektif dan efisiennya komunikasi pada komunikator ke komunikasi. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.